Halo sahabat Kurcaci Pos, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel Rumah Kurcaci Pos, tempat berbagi cerita dan ceria. Kali ini saya akan kembali membacakan sebuah fabel yang saya tulis sendiri berjudul Kama dan Raka. Cerita ini sudah pernah dimuat di Nusantara Bertutur, lalu diterbitkan lagi dalam kumpulan dongeng fabel Nusantara Bertutur. Nah, bagaimana cerita tentang Kama dan Raka ini? Ayo simak terus videonya ya, biar bisa mengetahui cerita lengkapnya tentang Kama dan Raka. Kama dan Raka adalah dua ekor burung gagak hitam. Mereka tinggal di hutan Banggai, Sulawesi Tengah. Sekarang Raka dan Kama pun berdekatan. Raka, ayo kita mencari makanan, ajak Kama. Ayo, jawab Raka bersemangat. Mereka lalu terbang di tempat yang banyak ditumbuhi pohon, buah, dan biji-bijian. Tuk 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 tuk. Raka dan Kama asik sekali mematuk-matuk makanan lalu memasukkan ke dalam mulut mereka. Sesekali mereka bercanda merebut makanan. Ayo pulang yuk, aku sudah kenyang, ajak Raka sambil mengelus perutnya yang sudah buncit. Si Kama tidak menjawab dan langsung terbang menuju sarangnya. Raka pun mengikuti Kama. Hari ini Raka ingin bermain sejenak di sarang Kama sebelum kembali ke sarangnya. Sampai di sarangnya, si Kama segera membuka mulutnya. Raka sangat terkejut. Ternyata si Kama menyimpan biji-bijian dalam mulutnya. Kenapa kamu menyimpan biji-bijian dalam mulutmu, Kama? Tanya Raka penasaran. Ini untuk persediaan makananku, Raka, jawab Kama. Sambil memasukkan biji-biji itu ke dalam sebuah karung. Raka malah tertawa terbahak. Untuk apa bersusah-susah seperti itu, Kama? Kita kan bisa mencari makanan setiap hari. Tapi kita tidak bisa memastikan cuaca, Raka, jawab Kama. Raka pun terus tertawa. Ia menganggap enteng dan remeh ucapan si Kama. Raka merasa heran melihat kelakuan si Kama. Esok harinya hujan turun sepanjang hari. Raka menggigil kedinginan di sarangnya. Ia juga kelaparan, soalnya sejak semalam ia belum makan. Menjelang siang, hujan baru berhenti. Aku harus segera mencari makanan, kata Raka sambil bersiap-siap terbang meninggalkan sarangnya. Namun tiba-tiba Raka berubah pikiran. Lebih baik aku minta saja pada si Kama. Dia kan punya banyak persediaan makanan, pikir si Raka sambil terbang menuju sarang si Kama. Kama,
panggil Raka. Kamu ada di rumah tidak? Raka terus memanggil-manggil si Kama. Tapi tidak ada sahutan dari Kama. Sepertinya Kama sedang pergi. Hari pun semakin siang dan Raka semakin lapar. Ia pun bergegas terbang menuju tempat biasanya ia mencari makanan bersama Kama. Wah, ternyata tanahnya tergenang. Aku tidak bisa mencari makanan di sini. Bagaimana ini? Raka kebingungan. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya seekor tupai kepada Raka. Raka pun bercerita kepada tupai itu. Apakah kamu mempunyai makanan? Tolong beri aku ya, sedikit saja. Pinta Raka. Sayang sekali, persediaan makananku pun sudah habis. Kamu mencari saja di tempat lain, jawab si tupai. Raka pun terbang mengelilingi hutan. Ia berputar-putar ke berbagai tempat. Sesekali ia hinggap untuk beristirahat. Akhirnya Raka menemukan tempat lain yang ditumbuhi pohon dan biji-bijian. Tuk 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 tuk. Raka segera mematuk biji-bijian dengan lahap. Sebentar saja perutnya sudah kenyang. Senangnya, saatnya kembali ke sarang, kata Raka gembira sambil bersiap-siap terbang. Namun belum jauh terbang, si Raka berhenti. Sepertinya ia ingat sesuatu. Ya ampun, aku lupa. Raka pun terbang kembali ke tempat tadi. Dengan cekatan ia matuk-matuk biji-bijian lalu menyimpan di dalam mulutnya. Rupanya Raka sudah mengikuti cara si Kama untuk menabung makanan. Raka tentu tidak ingin lagi kelaparan dan bersusah-susah payah mencari makanan lagi. Mulai saat itu, ia rajin menabung makanan sebagai bahan persediaan di kala saat dia butuhkan. Oke sahabatku Cacipos, demikian fabel si Kama dan Raka. Jadi pesan moral dari fabel ini adalah biasakanlah menabung, karena menabung itu sangat banyak manfaatnya untuk kita. Jadi saat dibutuhkan suatu waktu, kita bisa langsung menggunakannya tanpa bersusah-susah lagi. Dan menabung ini ya, bukan hanya menabung uang juga, tapi bisa menabung makanan dan sebagainya. Oke ya, semoga sahabat untuk Cacipos senang dengan cerita ini. Dan terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, nyalakan tombol lonceng dan komen agar saya terus bersemangat berbagi cerita dan ceria. Dadah.